Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1928, di tengah kekeringan tak berujung di gurun Dasht-e-Kafir, Iran, sebuah tim arkeolog Eropa yang dipimpin oleh Dr. Kalindra Myers memulai ekspedisi berbahaya. Tujuan mereka adalah menemukan jejak peradaban misterius yang disebut-sebut dalam manuskrip kuno Persia abad ke-12. Peradaban ini, menurut catatan, tiba-tiba menghilang dari sejarah sekitar abad ke-6 Masehi, meninggalkan hanya legenda tentang kota emas yang terkubur di bawah pasir. Tim itu sudah berminggu-minggu menggali tanpa hasil. Angin gurun menyapu wajah mereka dan suhu yang mencapai 45 derajat Celcius hampir membuat mereka menyerah. Namun, semangat mereka kembali hidup ketika Aryan, seorang arkeolog muda dari Iran, mendengar suara gemuruh samar di malam hari saat ia berjaga. Apa itu? Seperti suara ketukan, bisik Aryan sambil memegang lentera. Awalnya Dr. Kalindra menganggap itu hanyalah fenomena alam biasa. Tetapi ketika suara itu berulang di malam berikutnya, tim memutuskan untuk menyelidikinya. Mereka mulai menggali area di mana suara itu terdengar paling jelas. Setelah berjam-jam kerja keras, cangkul mereka menghantam sesuatu yang keras, sebuah lempengan batu besar. Ketika pasir disapu perlahan, ukiran rumit mulai terlihat. Batu itu dihiasi dengan simbol-simbol aneh, lingkaran, garis-garis zigzag, dan pola geometris yang tak menyerupai alfabet kuno manapun. "Aku belum pernah melihat sesuatu seperti ini," ujar Dr. Kalindra dengan nada kagum. "Ini bukan Persia, bukan Mesopotamia, bahkan bukan dari peradaban yang kita kenal." Saat malam tiba, mereka mendirikan lentera di sekeliling lokasi. Ketika Aryan membersihkan bagian tengah lempengan, ia menemukan celah kecil di bagian tepinya. Dengan hati-hati, mereka mengangkat batu itu menggunakan peralatan berat. Di bawahnya, terdapat tangga spiral yang tampak menuju ke dalam perut bumi. Dengan senter dan peralatan keselamatan, mereka turun perlahan ke dalam tangga. Aroma lembab dan bau logam menyeruak. Semakin dalam mereka melangkah, dinding di sekitar mereka mulai dihiasi lukisan mural berwarna cerah. Mural itu menceritakan kisah sebuah kota kuno yang megah bernama Ashfara, dengan jalan-jalan lebar, pasar yang ramai, dan kuil besar yang berkilauan di bawah sinar matahari. Namun, kisah di mural itu berubah drastis di bagian akhir. Lukisan itu menampilkan kehancuran besar, gempa bumi, kebakaran, dan sosok bayangan misterius yang mengelilingi kota. Kalindra mencatat setiap detail dengan hati-hati. Kota ini tidak hanya hancur, mereka jelas ingin menghapus keberadaannya, gumamnya. Di ujung tangga, mereka tiba di sebuah ruangan besar. Atapnya ditopang oleh pilar-pilar emas, dan lantainya terbuat dari batu yang dipoles seperti cermin. Di tengah ruangan terdapat sebuah altar batu. Di atas altar itu, sebuah bola kristal besar bersinar dengan cahaya biru yang lembut. Luar biasa. Ini tidak mungkin berusia lebih dari 2500 tahun dan tetap dalam kondisi seperti ini, seru Kalindra. Aryan mendekati bola itu, tetapi tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. "Jangan sentuh apapun," perintah Kalindra. Namun sebelum ia selesai berbicara, bola kristal itu mulai bersinar lebih terang. Gemuruh besar terdengar dari bawah lantai dan dinding mulai bergetar. "Ada yang salah? Kita harus keluar dari sini," teriak salah satu anggota tim. Setelah gemuruh besar mengguncang ruangan, Dr. Kalindra dan timnya berlari ke arah tangga dengan napas tersengal-sengal. Bola kristal terus memancarkan cahaya yang menyilaukan, membuat bayangan panjang menari-nari di dinding ruangan. Langit-langit mulai runtuh dan puing-puing berjatuhan. "Ayo cepat, kalau tidak, kita semua akan terkubur," teriak Aryan sambil membantu seorang rekan yang terjatuh. Setelah perjuangan keras, mereka berhasil keluar dari tangga dan kembali ke permukaan. Namun, kelegaan mereka hanya berlangsung sesaat karena suara gemuruh dari dalam tanah masih terdengar, seperti ada sesuatu yang terus bergerak di bawah mereka. Di kemah, tim mencoba mencerna apa yang baru saja mereka temukan. Dr. Kalindra menatap ukiran di lempengan batu yang mereka ambil dari lokasi penggalian. "Ukiran ini, mereka seperti peringatan. Lihat simbol-simbol ini," katanya, sambil menunjuk pola berbentuk lingkaran yang dikelilingi garis zigzag. Aryan, yang memiliki pengetahuan tentang mitologi lokal, menjelaskan, legenda kuno menyebutkan tentang penjaga bawah tanah yang melindungi kota Ashfara
Penjaga ini dikatakan muncul ketika kristal suci terganggu. Kita mungkin saja membangunkan sesuatu, gumam Dr. Kalindra dengan nada khawatir. Malam itu, mereka memutuskan untuk mempelajari bola kristal lebih lanjut. Dr. Kalindra membawa sampel kecil dari pecahan batu yang ada di altar dan memeriksanya dengan mikroskop. Hasilnya mengejutkan. Material itu bukan berasal dari bumi. Ini adalah komposisi mineral yang tidak dikenal, ujarnya. Sementara itu, Aryan menyusuri dokumen-dokumen kuno yang mereka bawa dari perpustakaan Persia. Ia menemukan satu kalimat yang mengerikan. Barang siapa yang mengganggu penjaga akan menghadapi malapetaka yang tidak pernah terbayangkan. Di tengah malam, suara ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih teratur. Tanah di sekitar kemah mulai bergetar. Salah satu anggota tim keluar dari tenda untuk memeriksa, tetapi ia tidak pernah kembali. Ketika tim menyadari hal ini, mereka mencari di sekitar, tetapi hanya menemukan jejak kaki yang mengarah kembali ke tangga menuju kota kuno. Dr. Kalindra merasa ngeri. Kita harus kembali ke dalam. Sesuatu sedang memanggil kita, ujarnya dengan nada putus asa. Mereka mempersiapkan peralatan dan, meskipun ketakutan, kembali turun ke dalam tangga. Namun, saat mereka mencapai ruangan tempat bola kristal berada, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Altar itu kosong. Bola kristal telah hilang. Kegelapan menyelimuti ruangan tempat Dr. Kalindra dan timnya berdiri. Tidak ada yang berani bergerak, hanya bunyi langkah samar yang bergema di kejauhan. Apa itu? Apakah kita sendirian di sini? Bisik salah satu anggota tim. Suaranya gemetar. Ketika lampu senter menyala kembali, mereka melihat jejak kaki baru di lantai berdebu, lebih besar dan lebih berat daripada jejak manusia. Aryan memeriksa lebih dekat, lalu menarik napas dalam-dalam. Ini bukan milik kita, katanya dengan suara pelan. Mereka mengikuti jejak kaki itu yang membawa mereka ke lorong panjang dengan ukiran-ukiran kuno di dinding. Ukiran itu menggambarkan sosok raksasa dengan mata bersinar yang menjaga pintu kota. Legenda itu benar, gumam Dr. Kalindra. Tangannya gemetar saat menyentuh ukiran itu. Lorong itu berakhir di sebuah ruangan besar dengan pintu perunggu besar yang tertutup rapat. Pada pintu itu terdapat ukiran yang sama dengan kristal biru di tengah-tengahnya. Namun, bola kristal itu sekarang bersinar lebih terang seperti hidup kembali. Saat mereka mendekat, pintu perunggu tiba-tiba terbuka perlahan memancarkan suara gemuruh. Di baliknya, terdapat aula raksasa dengan patung-patung penjaga setinggi 6 meter yang berjajar di kedua sisi. Salah satu patung tampaknya bergerak sedikit, tetapi mereka menganggap itu hanya ilusi akibat bayangan. Namun, saat mereka melangkah lebih jauh, Aryan menemukan tulisan kuno yang diukir pada salah satu patung. Mereka bukan patung, mereka adalah penjaga, katanya. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Dan suara langkah berat mulai terdengar lagi, tetapi kali ini lebih dekat. Dr. Kalindra melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa ruangan ini adalah jantung kota kuno Ashfara. Di tengah aula ada sebuah tahta yang dihiasi dengan emas dan permata. Namun, di atas tahta itu terdapat sosok yang tampak seperti manusia, tetapi lebih besar, dengan kulit menyerupai batu dan mata yang menyala biru. Sosok itu perlahan membuka matanya. Siapa yang berani membangunkan penjaga Ashfara? Suaranya menggema, memenuhi seluruh ruangan. Tim terpaku pada tempatnya, tidak dapat bergerak. Aryan mencoba berbicara, tetapi kata-katanya tercekat di tenggorokan. Dr. Kalindra, dengan keberanian yang tersisa, melangkah maju. Kami hanya ingin mempelajari sejarahmu, katanya dengan suara bergetar. Sosok itu tertawa pelan, suara yang seperti gemuruh badai. Sejarah kami adalah milik kami. Anda telah melanggar batas, dan ada harga yang harus dibayar, katanya sambil mengangkat tangannya yang besar. Sosok raksasa itu melangkah maju dengan gemuruh. Setiap langkahnya mengguncang tanah, menyebabkan debu dan batu kecil berjatuhan dari langit-langit. Penjaga itu menatap tajam ke arah tim. Kalian melanggar batas suci. Tidak ada yang boleh menyentuh kristal Ashfara tanpa izin, ujarnya dengan suara berat yang menggema. Dr. Kalindra mencoba menjelaskan, kami tidak berniat merusak apapun. Kami hanya ingin mempelajari sejarahmu dan membawanya kepada dunia. Penjaga itu tersenyum tipis, tetapi bukan senyuman ramah.
Dunia di luar tidak pernah menghormati Ashvara. Mereka hanya mengambil dan menghancurkan. Untuk itu, kalian akan diadili. Tanpa peringatan, ruangan besar itu mulai berubah. Patung-patung yang berjajar di sisi aula bergerak perlahan, membuka jalan menuju dinding di belakang mereka. Dari balik dinding, lorong-lorong bercabang muncul, masing-masing dihiasi dengan ukiran aneh yang tampak seperti simbol-simbol peringatan. Ini adalah ujian kalian, ujar sang penjaga. Jika ingin kembali ke dunia, kalian harus membuktikan diri layak melewati labirin Ashvara. Labirin? Gumam Aryan. Itu terdengar seperti perangkap. Tidak ada pilihan lain. Pintu besar di belakang mereka sudah tertutup rapat dan jalan satu-satunya adalah masuk ke dalam lorong labirin yang gelap. Dok Kalindra menyalakan senter, sementara anggota tim yang lain saling berpegangan. Tetap bersama. Apapun yang terjadi, jangan terpisah. Perintahnya. Lorong pertama membawa mereka ke ruangan kecil dengan ukiran relief di dinding. Ukiran itu menggambarkan pertempuran besar dan sosok yang tampak memegang kristal suci. Mereka melindungi sesuatu yang sangat penting, kata Dr. Kalindra sambil menyentuh relief itu. Namun, saat ia menyentuhnya, lantai tiba-tiba bergeser dan dinding di belakang mereka mulai menutup. Larilah! Teriak Aryan. Mereka berhasil melarikan diri ke lorong berikutnya, tetapi jalan di depan mereka penuh teka-teki. Ada 4 pintu, masing-masing dengan simbol berbeda, ular, matahari, air, dan pohon. Ini pasti semacam kode, kata Aryan. Tetapi apa artinya? Dr. Kalindra mengingat ukiran di ruangan sebelumnya. Ular melambangkan penjaga dan matahari adalah cahaya. Air, mungkin kehidupan. Tapi pohon, itu bisa menjadi apa saja. Saat mereka ragu-ragu, suara gemuruh terdengar lagi. Penjaga itu mungkin sedang mendekat. Tanpa pilihan, mereka membuka pintu dengan simbol matahari. Di balik pintu itu, mereka menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi cermin besar. Bayangan mereka sendiri memantul di semua arah, tetapi ada sesuatu yang aneh. Salah satu bayangan tidak bergerak sama sekali, meskipun mereka bergerak. Kenapa bayangan itu berbeda? Bisik salah satu anggota tim. Ketika Dr. Kalindra mendekati cermin itu, bayangan yang tidak bergerak tiba-tiba tersenyum. Lampu-lampu mereka meredup, dan ruangan itu kembali menjadi gelap. Apa yang kita lakukan? Teriak Aryan. Tetapi sebelum ada yang menjawab, bayangan itu melompat keluar dari cermin, menyerang mereka. Jeritan Aryan bergema di dalam labirin. Bayangan yang keluar dari cermin telah menyeretnya ke lorong gelap, dan anggota tim lainnya hanya bisa mendengar langkah-langkah tergesa-gesa yang menjauh. Jangan panik, tetap fokus. Seru Dr. Kalindra sambil mencoba memahami teka-teki yang ada di sekitar mereka. Dengan napas terengah-engah, mereka terus melangkah, meninggalkan ruang cermin itu. Namun, suara langkah berat sang penjaga kembali terdengar. Ia jelas semakin dekat. Kita harus menemukan jalan keluar sebelum dia menangkap kita, ujar salah satu anggota tim, suaranya bergetar. Mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan besar yang tampak seperti jantung dari labirin. Di tengah ruangan, sebuah altar batu berdiri, dihiasi dengan ukiran kuno dan sebuah kristal biru besar yang berpendar lembut. Namun, keindahan itu hanya berlangsung sesaat karena ukiran di sekitar altar mulai bersinar dan simbol-simbol yang mereka lihat sebelumnya tampak menyatu di sana. Kita telah sampai di pusatnya, kata Dr. Kalindra dengan napas tertahan. Tapi ini juga mungkin jebakan. Tiba-tiba, lorong-lorong di belakang mereka tertutup oleh pintu batu besar. Tidak ada jalan untuk kembali. Ketika Dr. Kalindra mendekati kristal itu, cahaya birunya semakin kuat. Tanpa peringatan, bayangan dari masa lalu mulai muncul di sekitar mereka. Mereka melihat kota Ashvara dalam kejayaannya. Pasar yang ramai, bangunan-bangunan besar yang menjulang, dan penduduk yang tampak bahagia. Tetapi visi itu berubah menjadi kehancuran. Pasukan besar dari peradaban tetangga menyerbu kota. Api melahap bangunan, dan penduduk yang tak bersalah melarikan diri ke segala arah. Mereka dihancurkan karena kekayaan mereka, bisik Dr. Kalindra, matanya terpaku pada adegan yang bergulir. Visi itu memperlihatkan sekelompok pendeta kuno yang membawa kristal itu ke dalam labirin, menguncinya di altar, dan menggunakan kekuatan magis untuk mengubur seluruh kota. Mereka memilih menghancurkan diri mereka sendiri daripada menyerahkan rahasia mereka kepada musuh, jelas Dr. Kalindra dengan nada sedih.
Namun, visi itu belum selesai. Salah satu pendeta menunjuk langsung ke arah tim, seolah memperingatkan mereka. Rahasia ini tidak untuk ditemukan kembali. Suaranya menggema di ruangan itu. Sebelum mereka bisa mencerna apa yang baru saja mereka lihat, pintu besar terbuka, dan sang penjaga raksasa melangkah masuk. Kalian telah melihat apa yang tidak seharusnya dilihat, suaranya mengguncang ruangan. Tim tidak punya pilihan lain selain berlari. Mereka mencoba membawa kristal, tetapi begitu mereka menyentuhnya, ruangan mulai runtuh. Kristal Ashvara memancarkan cahaya biru terang yang menusuk mata. Ruangan itu bergetar hebat, sementara lantai di bawah kaki mereka terus retak. Dokter Kalindra mencoba tetap memegang kristal, tetapi tekanan besar dari energi yang dikeluarkannya hampir membuatnya terjatuh. Sementara itu, anggota tim lainnya berusaha menyelamatkan diri di sisi lain ruangan yang sudah mulai runtuh. Kita tidak bisa meninggalkannya, seru Rian, salah satu anggota tim. Matanya memandang ke arah Dokter Kalindra yang terjebak di dekat altar. Namun, penjaga raksasa terus melangkah maju, setiap langkahnya menggetarkan ruangan. Kalian melanggar batas yang tidak boleh dilanggar. Suara penjaga menggema dengan ancaman yang jelas. Dalam keputusasaan, Dokter Kalindra mencoba membaca ukiran di sekitar altar. Ia menyadari bahwa kristal itu bukan hanya benda berharga, tetapi juga penyimpan energi besar yang menjadi alasan kehancuran Ashvara. Pendeta kuno mengunci energi tersebut untuk mencegahnya jatuh ke tangan musuh. Jika kita tidak menghentikan ini, tempat ini akan benar-benar meledak, katanya dengan suara tegas. Matanya menatap anggota timnya yang sudah terlihat kelelahan. Rian berlari mendekati Dokter Kalindra, mencoba membantu menariknya keluar dari altar. Kita harus pergi sekarang, serunya. Tetapi Dokter Kalindra menolak. Kalau kita meninggalkan kristal ini di sini, energi yang tersimpan di dalamnya bisa menghancurkan lebih dari sekadar kota ini. Sementara mereka berdebat, sang penjaga semakin mendekat. Raksasa itu mengangkat tangannya, bersiap untuk menyerang. Pilihan ada di tangan kalian. Biarkan sejarah tetap terkubur atau hancurkan semuanya demi kebenaran, katanya. Rian akhirnya menyeret Dokter Kalindra keluar dari altar, tetapi penjaga tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia melemparkan potongan besar batu ke arah mereka, membuat tim semakin terpojok. Dengan napas terengah-engah, mereka menemukan jalan keluar melalui celah sempit di dinding yang baru saja terbuka akibat gempa. Namun, Dokter Kalindra tetap memegang kristal. Energi dari benda itu terus memancar, mempersulit gerakan mereka. Tim berdiri diam di lorong gelap. Napas mereka masih terengah-engah setelah pelarian yang nyaris mustahil. Cahaya samar dari kristal yang dipegang Dokter Kalindra menerangi jejak kaki di tanah, jejak yang terlihat baru. Tidak mungkin ini milik kita, bisik Rian, suaranya hampir tidak terdengar. Lorong itu panjang dan penuh keheningan yang mengerikan. Bayangan dari cahaya kristal memantul di dinding batu menciptakan ilusi gerakan. Siapa yang pernah ada di sini sebelum kita? Dan kemana mereka pergi? Tanya Dokter Kalindra dengan nada resah. Setelah beberapa meter, mereka menemukan sebuah obor kuno yang masih menyala redap, menandakan bahwa orang lain baru saja melewati jalan itu. Ini artinya kita bukan orang pertama yang menyentuh kristal ini, ujar Dokter Kalindra. Namun, obor itu diletakkan di depan pintu batu yang tertutup rapat dengan ukiran yang jauh lebih rumit daripada yang mereka lihat sebelumnya. Ini bukan sembarang pintu, kata Rian sambil memperhatikan ukirannya. Ada pola lingkaran di tengah, tampak seperti kunci yang cocok dengan kristal. Dokter Kalindra dengan ragu-ragu mendekatkan kristal ke pintu, dan ukiran di pintu mulai bersinar. Tetapi ketika cahaya itu menyala, lorong di belakang mereka bergemuruh, seolah ada sesuatu yang sedang mendekat. Apakah itu penjaga lagi? Tanya salah satu anggota tim dengan suara gemetar. Tapi bukan suara langkah berat penjaga yang mereka dengar kali ini. Itu adalah langkah cepat, seperti seseorang berlari dengan putus asa. Mereka berbalik, tetapi hanya melihat kegelapan. Kemudian, suara lirih terdengar, seperti bisikan dari kejauhan. Tinggalkan kristal itu, suara itu berkata, penuh ancaman. Apakah itu suara manusia? Bisik Rian. Tapi sebelum ada yang menjawab, bayangan bergerak cepat melintasi ujung lorong. Dengan tangan gemetar, Dokter Kalindra akhirnya menekan kristal ke lingkaran di pintu batu. Cahaya biru menyebar ke seluruh ukiran, dan pintu terbuka perlahan, mengungkapkan ruangan besar yang dipenuhi reruntuhan peralatan kuno.
Namun, hal yang paling menarik perhatian adalah sebuah patung besar di tengah ruangan. Patung itu menggambarkan seorang raja kuno dengan kristal biru serupa yang tertanam di dadanya. Di kaki patung, terdapat tulisan dalam bahasa kuno yang telah lama dilupakan. Cahaya biru kristal menerangi sosok di pintu masuk. Pria itu mengenakan jubah lusuh, wajahnya penuh bekas luka, dan di tangannya tergenggam tombak berbahan logam kuno yang tampak seperti peninggalan zaman perunggu. "Kalian tidak tahu apa yang kalian pegang," katanya dengan nada rendah, tetapi penuh ancaman. Tim berdiri kaku, saling pandang dengan kebingungan dan ketakutan. Dr. Kalindra mencoba berbicara. "Kami hanya ingin mempelajari peradaban ini. Tidak ada niat merusak." Namun pria itu tidak bergeming. "Kalian pikir ini hanya tentang pengetahuan? Kristal itu bukan milik dunia kalian." Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Karesh, penjaga terakhir dari Ashvara. Ia mengungkapkan bahwa ia adalah bagian dari kelompok kecil yang masih melestarikan rahasia peradaban yang telah lama terkubur. "Ashvara runtuh bukan karena alam atau musuh," katanya. "Mereka menghancurkan diri mereka sendiri karena mencoba mengendalikan energi yang tidak seharusnya." Karesh menunjuk ke kristal di tangan Dr. Kalindra. "Itu adalah inti dari kehancuran mereka. Dan sekarang, kalian membawanya kembali ke dunia." Sementara Karesh berbicara, Dr. Kalindra tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya. "Jika ini begitu berbahaya, mengapa kalian tidak menghancurkannya?" tanyanya. Karesh menjawab, "Kami mencoba, tetapi kristal itu tidak bisa dihancurkan tanpa menghancurkan semuanya di sekitarnya. Itu sebabnya kami menguburnya di sini, jauh dari tangan-tangan yang tamak." Namun, perdebatan mereka terganggu oleh suara gemuruh dari lorong yang mereka tinggalkan. Batu-batu mulai berjatuhan, seolah ada sesuatu yang mendekat dari arah yang lebih dalam di terowongan. Karesh memandang dengan wajah tegang. "Kalian membangunkan sesuatu yang bahkan kami takutkan." Tiba-tiba, penjaga batu dari lorong sebelumnya muncul kembali, kali ini lebih besar dan tampak lebih marah. Mata birunya yang bercahaya menyala terang, menandakan bahwa kristal telah mengaktifkan kekuatan lama mereka. Karesh segera menyerang dengan tombaknya, mencoba melindungi tim, tetapi penjaga itu terlalu kuat. Dr. Kalindra berteriak, "Kita harus bekerja sama. Jika tidak, kita semua mati di sini." Karesh tampak ragu, tetapi akhirnya mengangguk. "Baiklah, tetapi dengarkan perintahku." Karesh menjelaskan bahwa patung raja di tengah ruangan adalah kunci untuk mematikan energi kristal. "Letakkan kristal itu di dada patung," katanya. Tetapi Dr. Kalindra ragu. "Bagaimana jika itu memicu kehancuran lain? Kita tidak punya pilihan," jawab Karesh tegas. Sementara itu, penjaga semakin mendekat, mengayunkan lengannya yang besar, dan menghancurkan sebagian ruangan. Tim berdiri mematung di ruang yang kini dipenuhi cahaya biru terang dari inti energi Ashvara. Cahaya itu berkilau begitu kuatnya hingga mereka hampir tidak bisa menatapnya. Di tengah ruangan, orb besar itu mengeluarkan suara berdengung, seperti suara kehidupan yang sangat kuno dan sangat berbahaya. Dr. Kalindra menggenggam kristal di tangannya, merasa seolah kristal itu sedang memanggil orb itu. Ia merasakan getaran yang sangat kuat di dalam tubuhnya, suatu perasaan yang tak dapat dijelaskan. Namun ia tahu bahwa perasaan itu berkaitan dengan kristal yang ia bawa. "Jangan sentuh itu," kata Karesh, suaranya tegas dan penuh ketakutan. "Itu bukan energi yang bisa dikendalikan. Itu adalah kekuatan yang melampaui apapun yang bisa dipahami manusia." Namun, Dr. Kalindra tak bisa menahan rasa penasarannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ashvara? Mengapa mereka mengubur kekuatan ini? Karesh menghela napas panjang, matanya tampak penuh kesedihan. Mereka mencoba mengendalikan energi ini, berusaha menggunakan kekuatan itu untuk menguasai dunia. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang mereka hadapi. Karesh mulai menceritakan lebih banyak tentang sejarah Ashvara, sebuah peradaban yang dibangun di atas pengetahuan dan teknologi luar biasa. Namun mereka salah memahami batas kekuatan yang mereka coba kendalikan. "Kekuatan ini datang dari inti dunia," lanjut Karesh. "Bukan hanya untuk menggerakkan peradaban, tetapi untuk memanipulasi alam semesta. Ada yang menyebutnya energi primordial kekuatan yang bahkan dewa pun takut menggunakannya." Namun, semakin banyak Karesh berbicara,
Semakin aneh perasaan yang dirasakan Dr. Kalindra. Ia merasa seperti kristal itu semakin kuat di tangannya, seperti ada sesuatu yang ingin keluar, sesuatu yang tertahan di dalam diri mereka selama ini. Tiba-tiba, orb besar itu bergetar dengan sangat hebat, menyebabkan gempa ringan mengguncang ruangan. Cahaya biru memancar lebih terang, dan suara dengungan itu semakin keras. "Kita harus menghentikan ini," teriak Rian yang mulai panik. "Jika kita tidak segera bertindak, kita akan menghancurkan semuanya." Tapi Karesh tampak sangat ragu. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Kekuatan itu telah terbangun. Apa yang kita lakukan selanjutnya akan menentukan apakah dunia ini akan tetap berdiri atau runtuh. Dr. Kalindra tahu bahwa mereka berada di titik kritis waktu mereka hampir habis. Mereka harus membuat keputusan cepat. Apakah mereka akan mencoba mengendalikan kekuatan ini atau menghancurkannya untuk selamanya? Sementara tim mulai berdiskusi tentang pilihan yang mereka hadapi, suara gemuruh besar terdengar dari bawah tanah. Suara itu semakin dekat, seolah ada kekuatan yang sedang mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. "Siapa yang datang?" tanya salah satu anggota tim. Karesh tampak cemas. "Itu bukan penjaga lagi. Ini lebih buruk. Jika kita tidak segera bertindak, kita semua akan terperangkap dalam kekuatan yang bahkan kami tidak mampu hadapi." Pria tua yang tiba-tiba muncul dari bayangan itu mendekat dengan langkah perlahan. "Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi?" katanya dengan suara serak. "Aku adalah penjaga terakhir Ashvara, dan apa yang kalian coba bangkitkan akan membawa dunia ke ambang kehancuran." Dr. Kalindra mencoba menenangkan dirinya meski dalam hati dia merasa tercekik ketegangan. "Apa maksud Anda? Kami hanya mencoba untuk memahami." "Memahami?" Pria itu memotong. "Tidak ada yang bisa memahami energi ini kecuali mereka yang dilahirkan untuk menjaganya." Karesh maju mendekat, matanya penuh pertanyaan. "Bagaimana bisa Anda tahu begitu banyak tentang ini?" Pria itu menghela napas panjang. "Aku adalah salah satu dari mereka yang dulu mencoba mengendalikan kekuatan ini. Tapi aku melihat dunia runtuh di depan mataku. Dan aku akan mati untuk memastikan itu tidak terulang." Suasana menjadi semakin tegang. Di satu sisi, ada harapan untuk memulihkan pengetahuan dan kekuatan dari peradaban Ashvara yang hilang. Di sisi lain, ada rasa takut yang mendalam bahwa kekuatan ini terlalu besar dan bisa menghancurkan dunia. Jika kalian tidak menghentikan kristal itu, kalian tidak hanya akan menghancurkan ruangan ini, tetapi seluruh dunia akan tenggelam dalam kegelapan dan kehancuran, kata penjaga itu, kini berbicara lebih lembut, seolah mencoba membuka mata mereka terhadap kenyataan yang menakutkan. Dr. Kalindra menatap kristal di tangannya yang sekarang berpendar dengan cahaya biru yang semakin kuat. Ia merasakan sesuatu yang semakin mendalam di dalam dirinya. Semakin lama, ia memegangnya. Semakin besar pula pengaruhnya terhadap pikirannya. Apakah ini saatnya untuk melepaskannya? "Kalindra," suara Rian memecah keheningan. "Apakah kita bisa menghancurkan semua ini? Menghancurkan apa yang telah kita temukan?" Karesh menatap kristal itu dengan cemas dan akhirnya berbisik, "Kalian harus mengerti, tidak ada yang bisa memusnahkan energi ini tanpa ada harga yang harus dibayar. Hancurkan kristal, dan kalian akan merusak diri kalian sendiri. Tetapi biarkan ia tetap hidup, dan kalian akan membawa kebangkitan yang lebih besar dari apa yang bisa kalian bayangkan." Dalam situasi yang begitu krisis, mereka akhirnya mengambil keputusan yang menentukan, menghancurkan atau membiarkan kristal tetap hidup. Semua tergantung pada satu tindakan yang tepat. Tetapi begitu mereka memutuskan, mereka tahu tidak ada jalan kembali. Dr. Kalindra menatap kristal itu sekali lagi, kemudian melangkah maju dengan keputusan bulat. Dengan satu gerakan cepat, ia meletakkan kristal ke tengah orb raksasa. Seketika, semuanya berubah. Saat kristal menyentuh inti, sebuah ledakan terang yang luar biasa menyelimuti seluruh ruang. Semua anggota tim terlempar mundur, dan teriakan mereka tenggelam dalam suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kekuatan yang terkandung di dalam orb dan kristal itu meluap dengan cara yang belum pernah mereka bayangkan. Saat cahaya itu mereda, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Seluruh ruangan mulai menghilang, berbalik menjadi debu, tetapi juga memberikan pandangan baru sebuah dunia baru yang terbuka, terbebas dari energi yang selama ini terkandung. Pria tua itu tertunduk, seperti merasakan sesuatu yang berat.
Kalian telah mengakhiri penderitaan Ashvara. Kalian tidak hanya menghancurkan kristal itu. Kalian menghancurkan siklus yang telah memenjarakan dunia ini. Tim berdiri di sana, masih kebingungan dan tercengang oleh apa yang baru saja terjadi. Apa yang mereka lakukan telah mengakhiri sebuah peradaban kuno yang telah berusia berabad-abad, tetapi dengan harga yang tidak bisa mereka bayangkan. Mereka tidak hanya menghancurkan Ashvara, mereka juga menghancurkan semua pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Ini adalah takdir dunia, kata Karesh, matanya penuh air mata. Peradaban ini terlalu besar untuk dipahami manusia. Kalian telah melakukan yang benar, tetapi harga yang harus dibayar jauh lebih tinggi dari yang kalian pikirkan. Dengan kehancuran Ashvara yang terjadi, tim akhirnya keluar dari gua itu dengan penuh kelegaan, meski dengan perasaan campur aduk menang, namun juga kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dunia mereka kini berbeda. Mereka tahu, meskipun mereka telah mengakhiri siklus penghancuran ini, jalan baru harus dimulai. Mereka kembali ke dunia luar, melangkah menuju masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Tetapi satu hal yang pasti, kekuatan itu telah dihentikan dan dunia memiliki kesempatan untuk memulai dari awal